Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan semangat belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sering kita lihat, tapi mungkin belum kita pahami dengan baik. Kita akan membahas proses terjadinya hujan. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana sih awan di langit bisa berubah menjadi hujan? Yuk kita cari tahu bersama. Hujan adalah suatu peristiwa turunnya butiran-butiran air dari langit ke bumi. Hujan ini termasuk ke dalam siklus air, yaitu perputaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Proses terjadinya hujan melibatkan beberapa tahapan. Apa saja sih tahapannya? Mari kita bahas satu persatu. Baik teman-teman, tahap yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi adalah suatu proses penguapan air yang ada di permukaan bumi, baik di darat maupun di perairan. Penguapan tersebut terjadi karena adanya suhu panas yang ada di bumi, dan selanjutnya uap air ini akan semakin menggumpal dan menjadi awan. Saat suhu menjadi semakin panas, maka semakin banyak air yang akan menguap. Itu adalah proses evaporasi atau penguapan air. Setelah proses evaporasi, maka masuk ke tahap yang kedua, yaitu kondensasi. Proses kondensasi ini terjadi saat evaporasi naik ke atmosfer bumi dan kemudian mengembun. Nah, di proses ini akan membuat terbentuknya partikel-partikel es karena udara di langit yang juga cukup dingin. Setelah itu, partikel-partikel tersebut akan mendekat dan membentuk awan. Nah, itu tadi adalah proses kondensasi, yaitu naiknya uap air yang tadi sudah panas dan menjadi embun. Dan proses yang terakhir yaitu proses presipitasi. Jadi setelah proses evaporasi, kondensasi, lalu yang terakhir itu adalah proses presipitasi. Proses presipitasi yaitu mencairnya butiran-butiran es yang tadi sudah mengembun dan membentuk sebuah awan. Kemudian butiran-butiran es yang ada di awan tadi jatuh atau turun ke bumi yang disebut hujan atau air hujan. Jadi air hujan itu turun karena adanya 3 tahapan tersebut. Wah, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana proses terjadinya hujan. Jadi mulai sekarang kalau kita lihat hujan turun, kita bisa ingat prosesnya mulai dari proses evaporasi, kondensasi, kemudian yang terakhir proses presipitasi. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.